Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Chamber. Berikut ini adalah jawaban soal pesona di balik eceng gondok yang disiarkan di TVRI Jumat tanggal 15 Mei 2020 ya, pesona eceng gondok. Nah, kita mulai dari persoalan pertama. Teman-teman, tahukah kamu tanaman pengganggu yang dan dipandang sebelah mata dapat dibuat menjadi benda kerajinan yang bernilai tinggi? Mari kita simak tayangan berikut agar pengetahuanmu tentang kerajinan dan bahan alam semakin banyak ya. Di akhir video 2, nah di sini upah ya, kita akan lihat upah adalah komponen yang paling mendasar dari produktivitas kerja. Ya. Jika upah pekerja diabaikan oleh pengusaha sebagai pelaku industri, apa dampak yang paling fatal? Ya, dampak yang paling fatal apabila upah diabaikan adalah menurunnya produktivitas, aktivitas usaha ya atau pekerja, produktivitas pekerja. Kalau produktivitas dari pekerja turun, akhirnya produksi akan turun. Ya, sebagai akibatnya produksi akan turun. Selain produksi turun secara kuantitas, ya, jumlahnya, kuantitas. Nah, selain kuantitas juga kualitas akan turun. Kualitas juga akan turun. Ya, jadi baik kuantitas maupun kualitas akan turun. Ya, kuantitas itu adalah jumlahnya, kualitas itu adalah mutunya. Ya, kita akan lihat soal berikutnya. Tuliskan tahap awal eceng gondok untuk dapat menjadi bahan baku kerajinan. Tahap awalnya apa? Tahap awalnya adalah dipanen dulu eceng gondoknya. Eceng gondok ini sering dipandang sebagai gulma, ya. Ya ini sering dipandang sebagai gulma. Jadi apa ya? Tanaman yang bisa menyebabkan eutrofikasi, ya. Nah, gulma memiliki, tapi ini bisa diolah menjadi bahan kerajinan seperti ini, tas-tas cantik, ya. Oke. Pertama dipanen dulu, kemudian setelah dipanen, ya, langkah berikutnya adalah dijemur. Ya, di sini akan kita perlihatkan eceng gondok ini setelah dipanen dijemur. Ya, dijemur seperti ini. Ya, jadi tulislah tahap awal eceng gondok untuk dapat menjadi bahan baku kerajinan. Yang pertama, eceng gondok diambil dari danau ya. Mengambil eceng gondok dari danau. Ya, tadi itu diambil atau waduk. Ya, waduk. Ya, biasa eceng gondok itu adalah tanaman air tawar. Ya, biasanya ada di danau atau waduk ya. Kemudian yang diambil ini diambil kira-kira yang panjang daun mencapai kurang lebih 30 cm ya. Terus kemudian diambil ininya saja, diambil tangkainya saja, diambil pelepahnya saja. Jadi tidak termasuk ininya ya, tidak termasuk bagian daunnya, yang ujung daunnya yang lebar, enggak, hanya pelepah daun. Ya. Kemudian langkah kedua adalah dijemur. Kurang lebih atau antara 2 sampai 3 hari ya. Tadi disebutkan antara 2 sampai 3 hari. Kemudian langkah setelah itu kering ya, ini anggap saja yang pertama, yang kedua, yang ketiga dipipihkan. Ya, proses pemipihan ini secara manual. Di sini akan saya tunjukkan ya. Jadi dengan menggunakan bambu ya. Nah, ini ada ambil ya, nah, itu sedang proses pemipihan ya. Ini adalah proses pemipihan. Nah, dipipihkan secara manual seperti ini ya. Ini saya mute dulu. Oke. Nah, kita melihat di sini ada proses pemipihan.
Mana mbak-mbaknya ini sedang memipihkan ini lah, ini memipihkan ya. Nah, ini dipipihkan seperti ya, terus setelah itu dianyam ya. Jadi dipipihkan gini ya, dipipihkan gini. Nah, ini adalah ibu yang sedang proses menganyam ya. Ya, oke. Ini proses pembuatan cetakan. Kalian bisa lihat sendiri, ada di YouTube sudah banyak yang upload. Dipipihkan. Yang keempat, gunting bagian ujung agar rapi ya, gunting bagian ujung agar rapi ya, atau kalimatnya bisa bagian ujung digunting agar rapi gitu ya. Yang nomor 5 terakhir, dianyam sesuai dengan kebutuhan ya, dibuat anyaman atau dipilin ya, dianyam atau dipilin sesuai kebutuhan. Nah, akhirnya bisa dijadikan bahan baku untuk menjadikan di situ tadi ada tas, ada kotak tisu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Jika kamu ingin berkreasi dengan eceng gondok, ya apa yang akan kamu kreasikan menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi dan mengapa kamu memilihnya? Ya, tadi yang sudah ada adalah untuk tas. Kemudian di situ tadi juga ada untuk ini. Selain untuk tas, juga di situ tadi untuk tempat tisu. Ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan ya. Bisa kita tambahkan. Kalau saya ya, yang saya pikirkan adalah untuk dijadikan aksesoris interior. Ya, mengapa kamu memilihnya? Kenapa aksesoris interior? Ya, karena eceng gondok ini apabila terkena air, ya, eceng gondok ya, atau produk eceng gondok ya, produk dengan bahan dasar eceng gondok gitu ya, produk dengan bahan dasar eceng gondok dengan bahan dasar eceng gondok bila terkena air mudah berjamur. Maka variasi produknya ya, tas itu kan ya harus kita lindungi juga. Kalau sampai hujan-hujanan pakai tas eceng gondok bisa rusak ya, topi eceng gondok juga bisa rusak ya. Selain itu mungkin untuk topi bisa ya, topi ya, tapi rasanya yang lebih apa ya, topi kalau kena hujan juga akan rusak ya, tapi boleh juga lah untuk misalnya topi tikar ya, ini bisa dari eceng gondok, tapi saya tidak tahu kekuatannya seperti apa. Tapi kalau aksesoris ya, aksesoris di ruangan atau mungkin dibuat kerajinan seperti lukisan atau apa, kan banyak lukisan-lukisan dari bahan alam ya, itu akan bisa kita hindarkan dari air hujan, terutama yang interior ya, di dalam rumah. Oke, ini adalah apabila saya. Kalau kalian tuliskan ide kalian sendiri di kolom komen ya, untuk membantu teman-teman yang lain. Mungkin sumbang ide kalian itu berguna buat teman yang lain juga. Oke, ini adalah akhir dari video ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.